aku kayak bisa lebih ini mau kesini, lebih ngerasain. Terus punya waktu buat denger tanpa harus kayak coba lagi terus kayak ngeliat jam udah mau kelar. Jadi lebih santai banget. Jadi bisa kayak terus dirasa-rasain, keluar dulu ngopi, dengerin di handphone. Terus bawa nyetir kemana, kita mandi. Dengerin dulu flat di iya. tip mobil. Iya, di tape mobil. Iya kan? Kalau dengerin di tape mobil kan memang flat kan, kita harus dengerin, oh ini enak begini. Lebih banyak waktu buat itunya sih sekarang. Jadi lebih dalam sebenarnya pekerjaanmu. Iya. Dan memang itulah yang dibutuhkan seorang seniman ya, merasa. You cannot just ask an artist to make something by demand, lalu mengharapkan dia cookie cutter shape semua, ya kan? Kita harus taruh rasa kita di situ gitu ya. Dan pekerjaanku kan cukup tinggi biasnya. Kayak kita harus attach sama apa yang kita kerjain, harus suka, harus senang, harus cinta bahkan. Cuma juga nggak boleh terlalu attach in terms of, udah bagus nih, padahal sebenarnya belum. Nah, yang aku temuin ternyata adalah waktu di tengah-tengah itunya, kita ngisinya pakai apa. Di saat kita kayak berhenti dengerin dulu, terus kasih 3 jam atau kasih 1 hari, jangan dengerin dulu, besoknya baru dengerin lagi. Oh ternyata itu yang bisa mengurangi biasnya yang aku rasain di pekerjaanku. Sama kayak masalah hidup guys, kalau dipikirin terus, masuk nih iklan. Hati yang gembira adalah obat, jangan overthinking ya. Buku gue yang paling baru. Oh mantap. Ini iklan, nah nggak apa-apa Pak, saya udah siapin VT-nya Pak. Guys, maaf ya, aku potong sejenak untuk sebuah informasi yang sangat berguna. Hati yang Gembira adalah obat, edisi Si Paling Overthinking adalah buku ketiga saya yang baru saja rilis 8 Maret kemarin. Betul, tahun 2024 ini saya menulis sebuah buku baru, mengajak para pembaca bercermin, terutama setelah kita melewati 3,5 tahun pandemi yang sungguh tidak mengenakan. Buku ini sudah bisa kamu peroleh di toko-toko buku kesayanganmu seperti Gramedia, Buku Akik Yogyakarta, lalu ada Zahra Books. Tapi kalau memang nggak sabar kepengen punya sekarang juga, silahkan dilihat list berikut ini. Ini adalah toko buku online di mana kamu bisa mendapatkannya. Ya, udah nonton kan iklannya? Ya, itu dia. Jadi beli ya. Kalau kita mengeluarkan diri kita dari ekuasi hal tersebut dulu, itu kayaknya kita lebih bisa lihat dari apa ya, kayak dari atas drone gitu loh menurut gue. Ngejauh dikit kan, agak ngejauh dikit ya. Ya aku ngerasanya gitu sih. Makanya aku bilang lebih fokus, tapi bukan lebih cepat juga. Nggak harus selalu lebih cepet kan? Iya. Kalau pas dapat project yang lebih cepet ya udah gitu, syukur. Cuma kalau enggak ya nggak apa-apa juga gitu. Nggak apa-apa harus lebih cepet. Iya. Akhirnya aku jadi bisa lebih memilih project juga mana yang kayak ini bisa lama thresholdnya, kita bisa mungkin kita punya sebulan atau 3 bulan gitu. Ada yang kayak ini ada yang harus gua kerjain seminggu, mau ambil nggak? Kalau misalnya aku lagi merasa kayak bisa nih ambil untuk ngejar seminggu gitu, ya udah aku ambil. Cuma kalau enggak juga ya nggak apa-apa gitu. Lebih punya itulah. Kalau di Jakarta kan semuanya kita harus ambil. Iya. Rasanya kayak kalau nggak ambil tuh lo salah gitu, kayak nggak appreciate gue nggak menghargai blessing lo gitu. Rasanya kayak gitu. Cuma ya yang aku yang akhirnya aku pelajari juga, kita sangat mengappreciate blessing ketika kita mengappreciate waktu free time, waktu istirahat. Karena itu adalah sebuah blessing juga. Berarti kalau kita tidak menerima free time, ya kita tidak menerima blessing. Sama juga, maksudnya aku melihatnya akhirnya free time dan work time itu sama-sama blessing. Kita yang harus lebih wise aja untuk mau menerima yang mana lebih banyak, atau kayak membalance itu lebih baik gitu.
Anak siapa sih ini? Hebat kali ya. Umur segini wisdomnya Nggak, dahsyat ini mah banget. ngemeng aja. Pas lagi ngelakuinnya sih hancur. Susah. Tapi banyak loh yang melakukan yang hancur, ngemeng juga hancur tuh banyak. Kalau menurut gue tuh lu adalah salah satu dari nggak banyak pemuda yang udah jadi bepak-bepak juga sebenarnya dia, yang apa ya, yang pernah berada dan mungkin berkali-kali dalam lembah hidup yang kayaknya winter terus, gelap terus, dingin terus, tapi lu berhasil keluar, lu selalu berhasil keluar. Dan ya tadi seperti yang lu bilang, lu cuma tinggal ubah trajektorinya dikit, lu jalan lagi gitu. Apa tadi ya, aku sama Pongki sempat bahas di mobil, ini anak, kita nggak pakai kata-kata survive ya, kita bilang ini anak thrive dalam, iya, jadi walaupun kita nggak pernah mengerti seperti apa sebetulnya drama dalam hidup lo yang mengelilingi musik lo ini juga, your art, your craft, tapi itu kerasa loh di kita sebagai pengamat, pendengar dan segala macam, itu menurut gue kerasa. Dan I think lo udah jadi orang yang sukses sebagai seniman because you already can put that in tanpa membuat yang mendengarkan terbebani, tapi malah justru ayo bangkit yuk gitu. Artinya lo berhasil menghilangkan sengatnya. Udah nggak lagi sengit menghadapi hidup, apalagi bitter. Bahkan lo udah berhasil mencabut sengatnya. Mungkin parut luka masih ada, tapi itu yang kita rasa, yang kayak in a way gue relate loh, maksudnya Petra ini begini, lirik lagunya begini. Oke, gue juga mau maju deh. Kalau gue sih ngerasanya itu ya. Terima kasih. Dari karya-karya lo. So I hope what I said dengan gaya mama gue ini udah memberikan semangat untuk lo berkarya lebih banyak lagi. Butuh banget kadang disemangatin. Dan bahwasannya dia ngerti rest itu loh, itu juga penting. Di umur segini dia ngerti rest. Padahal banyak dari kita yang sekarang lagi ngetop lagi nih istilah burnout. Yeah. Gampang banget burnout. Masih muda udah burnout. What happened kalau sampai masih muda udah burnout gitu kan? Padahal kadang-kadang not so much yang kita lakukan, tapi di sini sebenarnya, ya nggak sih? Di sini. Nah, seorang Petra itu sebenarnya termasuk orang yang berbakat overthinking nggak? Banget. Aku justru belajar banyak dari istriku. Untuk nggak overthinking? Dia lebih apa ya? Lebih tenang lah menghadapi overthinking. Maksudnya kita sama-sama kayak saling bantu, di mana aku kurang, di mana dia lebih, saling nutupin. Cuma kalau soal overthinking aku lebih jauh, sangat-sangat overthinking, dan aku ngerasanya kayak ngeliatin dia gitu, dan ya cara-cara dia navigating through her life gitu, aku merasa dia tidak terlalu banyak overthinking, dan dia pun mungkin nggak terlalu banyak ngomong ke aku kayak udah nggak usah terlalu dipikirin, bukan yang gitu, cuma ngeliatin dia aja kayak oh bisa ya kayak gitu ya, nggak usah terlalu dipikirin, udah jalanin aja. Tiba-tiba dari model, tiba-tiba sekarang jadi mendalami holistic healing gitu. Kayak jauh banget. Dan aku kayaknya kalau dikasih dikasih kesempatan kayak gitu, aku mikir gitu kayak gimana cara lompatnya ya. Cuma ngelihat dia bisa kayak gitu agak meyakinkanku dengan segala hal yang baru yang datang ke aku gitu. Ya udah santai aja, dijalanin aja. Kalau emang suka ya stay, kalau enggak ya udah. Kayak lebih, malah akhirnya jadi lebih tenang aja sih. Nggak apa-apa menjalani sesuatu lebih lama gitu. Nggak apa-apa menjalani sesuatu lebih lama. Yang penting tidak kehilangan visi daripada end goal-nya atau result akhirnya. Gitu ya. Kadang bahkan ini ya, menurutku nggak perlu terlalu tahu ujungnya juga. Cuma kita tahu pemandangan apa yang kita pilih gitu. At least kita pilih pemandangannya. Kalau belum tahu, ini baru banget tadi malam aku ngobrol sama Sal Priadi, main ke hotel ya. Dia bilang ya kita kalau emang belum tahu ujungnya apa, cari pemandangan yang kita mau aja, mau gunung, mau pantai, mau apapun gitu. Tapi artinya kan harus punya jendela tapi Pak. Iya. Jadi kalau punya dua-duanya ya bagus, tapi kalau punya satu aja at least nggak tahu tujuannya, tahu pemandangannya, nggak tahu pemandangannya, tahu tujuannya. Udah punya satu aja, kita udah tahu harus ngapain gitu. Either kita driving dari satu titik ke titik yang kita nggak tahu, tapi pokoknya mau nyari gunung ya udah, ntar nyampe di mana ya udah gitu.
Jadi menurutku juga itu sih kayak kadang agak terlalu jauh untuk ngomong sama teman-teman atau kayak orang-orang yang kita dekat gitu. Lo harus tahu tujuan lo, kayak wah berat juga ya gitu. Dan cukup sering pada akhirnya kayak yang aku temukan tujuan manusia adalah untuk jadi berguna kan. Ya. Dan kayak hampir nggak pernah ada orang yang jawab sesuatu yang sama dengan tidak berguna. Aku mau jadi orang nggak berguna gitu. Kayak nggak ada, iya. hampir nggak ada. Itu pasti bohong tuh kalau dia ngomong gitu. Mau negatif mau positif ya. Yeah. Pun senegatif-negatifnya dia berguna untuk teman-teman yang negatif gitu. Iya. Jadi emang ini aja, emang pada akhirnya guna gitu. Tapi si pemandangan itu akhirnya jadi perspektif yang menarik kalau di obrolan aku kemarin. Dan oh iya juga ya, kayak milih pemandangan aja. Lo mau pemandangan yang kayak apa yang lo lihat tiap hari, kejar itu dulu gitu. Ide lagu baru nih kayaknya. Pilih apa yang mau kau lihat. Udah ada belum lagu tentang itu? Gak tau nih, gak inget. Aku harus nyari. Aku tuh sering gak inget aku nulis apa aja. Iyalah, karena udah hari-hari kan nulisnya. Iya. Jadi sometimes people have to remind you ya. Dan inget ini aku lumayan sering kayak nulis buat orang. Maksudnya nulis orang udah bawa setengah lagu jadi aku ikutan. Jadi premisnya kan dia yang bawa premisnya dia yang bawa. Iya, aku kayak apa ya, waktu lagu apa ya? Jadi kayak suka lupa gitu. Iya. Tapi lagu-lagu sendiri sih ingat. Iya. Ya tapi kan dengan lo ada kontribusi di situ, artinya lo melebarkan warnanya dia juga kan sebenarnya. Jadi membaur. Pun buat akunya juga banget. Kayak aku tuh merasa aku jadi lebih suka songwriting karena aku kerja sama Tulus dan Baskara Hindia. Kerja sama dua orang itu yang aku tadi ngefans, aku pokoknya fans Tulus garis keras dari album Gajah. Album Terus akhirnya ketemunya di itu tuh yang vokal Shoemaker itu. Nah, ketemu di situ. Nah di situ Tulus akhirnya nulis sama orang lain yang benar-benar dari nol nulis bareng gitu. Nah itu sama aku. Terus dari situ kita jadi temenan lah, sering bahas tanaman gitu-gitu. Kok tanaman sih? Gak tau, random aja. Dan akhirnya maksudnya jadi temenan dan ternyata kita tinggalnya dekat, terus jadi sering nulis bareng. Jadi kalau dia lagi ada ide di Jakarta. Terus. Udah akhirnya jadi tadi dibahas apa ya? Nggak ada masalah kerja sama orang dan karya lo itu berguna buat lo ketika lo orang lain bawa premis dan lo lo kontribusi tiba-tiba di tengah. Tulus sama lo tinggian siapa ya? Dia. Lo aja udah tinggi banget. Berapa ya tinggi lo ya? Aku tuh 185. Oh, Tulus lebih tinggi dari itu ya berarti? Lebih tinggi. Oke, berarti from the last time I saw you, kayaknya lu tambah tinggi nggak sih? Perasaan nggak ya? Enggak sih. Gue tetep lo tadi pas ketemu di pintu, kok tambah tinggi gitu, enggak ya? Enggak, kayaknya enggak sih. Berarti lu dari SMA udah segitu ya? Iya, emang kita terakhir ketemu apa SMA? SMA kan? Kayaknya lu SMA deh. Oh ya, kalau dari SMA iyalah pasti. Kayaknya SMA deh. Kayaknya atau kuliah ya waktu lu satu kampus sama kalau dari kuliah udah nggak berubah. Udah nggak berubah. SMA kayaknya masih waktu itu. Masih. Jadi memang gitu anak ini, ada dan tiada dalam kehidupan saya karena ketemunya awal itu di komunitas homeschool. Adik aku yang pada saat itu di umur usia ABG, menurut gue dia kayak semacam menunjukkan gejala depresi awal ya, menurut gue loh. Sorry ya Troy, ini gue bahas dikit tapi bukannya mau menceritakan soal adik gue, tapi akhirnya gue pindahin ke situ karena menurut gue again Nyun Sewu bukannya sok tahu, kan anak pertama. Adik gue ini kan bedanya sama gue 17 tahun kan. Oke. Jadi orang tua gue pada saat dia hadir dalam kehidupan orang tua gue udah jauh umurnya. Jadi ketika umur segitu menurut gue kayak nggak catch up gitu loh. Jadi memang gue kayak jadi remote parentnya dia. Gue keluarin dari situ, gue suruh masuk ke homeschool. Ketemulah Abang Petra ini. Dan dari sanalah mereka bersahabat. Oke, so sampai hari ini dan lo nggak tahu sampai kapan lo happy and you thrive dalam dunia musik produksi, and you have an imagination that you will be doing this at least for the rest of your life. Iya banget. Iya banget. Jadi kalau ini diambil dari lo pasti sedih ya, lo pasti timpang pasti kalau lo nggak boleh melakukan ini lagi. This is you. Fundamentalnya tapi sebenarnya buat gue kayaknya yang gue cari adalah untuk bisa selalu ada di ruang kreatif yang menyenangkan setiap harinya. Apapun itu bentuknya, itu mau itu produksi atau main gitar doang atau gue nyanyi atau gue ya apapun, tapi ruang kreatif yang menyenangkan. Karena itu gak ada
nggak bisa dibayar lagi. Kayak berada di ruang kreatif yang tidak menyenangkan tuh nggak enak banget. Dan doa gue tiap hari cuma itu doang, gue pengen berada di ruangan kreatif yang menyenangkan terus setiap harinya gitu. Itu bagian dari agenda doa lo setiap hari? Iya. Supaya lo tetap boleh berada di ruangan kreatif yang menyenangkan? Yang menyenangkan setiap hari. Wow. Buat anak lo, Kiko? Kiko ya? Kiko. Panggilan lucu banget lagi anak lo. Kayak bakso putih gitu, kecil. Soalnya bulet-bulet waktu gue liat bayinya ya. Sekarang udah gedean kali ya? Sekarang udah agak nggak bakso. Agak bakso gepeng lah. Agak bakso gepeng, oke. Nah, dia gimana tuh menurut lo? Sejauh ini kelihatan nggak bakatnya dia? Apa dia pinter gambar, pinter? Musik dia bagus banget, kemampuan assessment terhadap kayak interval nada, terus chord. Terus dia tuh bisa nginget kayak isian-isian gitar yang kecil-kecil tuh. Dia bisa humming? Dia humming. Terus cepet gitu, kayak nangkepnya cepet. Lirik dia juga langsung nangkep. Terus tapi kayak artinya dia belum tahu, cuma dia kayak nangkep itu nadanya. Itu absorb tuh berarti. Dia sangat assessment gitu orangnya, kayak merhatiin. Harus hati-hati tuh apa yang dia boleh denger. Iya. Kalau nggak, karena lagi kenceng banget kan sponsnya. Dia bukan tipe yang banyak nanya. Nyerap. Tapi kayak lihat. Observasi. Gitu. 3 anak pertama dalam satu rumah nih ya. Oke, kalau dia suatu hari nanti bilang, "Pak, aku nggak mau jadi musisi, aku mau bikin bisnis, apalah misalnya resleting yang mendunia gitu misalnya. I want make zippers for all the confeksi in the world." Lo nggak apa-apa? Nggak apa-apa banget. Gue tuh kayak karena gue sering ketemu orang yang mau produksi musik gitu ya. Atau nggak usah produksi musik, dia ketemu orang aja gitu. Kita tahu di saat matanya lebih bersinar ngomongin satu hal. Kayak itu aja yang gue cari. Kalau itunya dia nemu, gue yakin dia santai. Ya, maksudnya bukan santai, ya akan susah. Susah. Cuma itu yang akan bikin untuk dia rasanya lebih gampang navigating sampai ke titik yang dia mau. Itu bensinnya? Iya. Itu fuelnya? Oke. Jadi lo sekarang usia Kiko berapa anaknya? Kiko 5. Udah 5 tahun aja. Iya pantesan udah bakso gepeng ya. Udah nggak bakso bulat lagi. Udah agak tinggi. Udah agak tinggi. Oke. Berarti si Kiko ini si papa dan mamanya ini sekarang berarti setiap hari menangkap sinar mata itu ya? Iya, nyari itunya aja. Nyari itunya ya? Kasih semua yang dia pengen coba gitu, sebisa mungkin. And when you find it, you keep it, rekam momen itu, lalu baru mulai kita navigasi ke arah itu gitu ya? Kita cukup santai lah untuk kayak dia nanti mau jadi apanya. Nggak ada kita masalah. Lebih yang kayak kita punya taman ini, kita jaga tamannya aja. Supaya dia bisa bertumbuh di taman yang menyenangkan gitu. Oh wow, oke. Kalau pertanyaan ala mama-mama dan orang lain sih biasanya gini, kapan lah itu mau dikasih adik? Nah, gue nggak akan nanya itu, karena gue bukan tipe orang yang kapan? Enggak. Semua orang punya pace-nya sendiri ya, mama-mama. Dah, terima aja wawancara ini seperti ini. Pak Produser, ada yang mau ditanyakan lagi kepada Petra Joshua si Homi? Lengkap loh. Kenapa? Oh iya. Oh iya, apa itu? Jadi tahun lalu tuh, ya sebenarnya itu masih dari bagian dari album Semenjak Internet tahun 2020 rilisnya kan. Cuma pandemi, harusnya kita tour tahun itu. Terus nggak kesampaian karena pandemi. Terus nunggu setahun, 2 tahun, gue udah keburu ngerjain yang lain. Akhirnya di tahun lalu baru kita akhirnya berhasil bikin konser buat album itu di Jakarta, di Salihara. Kita undang tiketnya tuh buat 120 orang, terus semuanya pakai headphone. Oh iya? Jadi nonton show-nya lebih intimate, orang nggak bisa ngobrol. Oke. Jadi benar-benar detail, kita bisa dengar. Tangannya diikat nggak? Biar nggak usah tangan diikat, texting. mulutnya diikat. Nggak usah komen, jempol nggak usah komen. Agak serem ya show-nya. Kayak horor, film horor gitu. Soalnya kan nanggung Pak, udah gini nggak usah ngobrol, tangannya nggak usah ngobrol juga. Oh, iya. Ada orang-orang yang kayak ini kan videoin gitu, tapi bunyi drum doang kan ruangannya isi drum doang, udah nggak bisa dengar yang lain. Tapi itu akhirnya terjadi setelah 3 tahun albumnya rilis yang kayak ya sebenarnya aku tuh masih ada kayak aduh sayang banget ya album ini nggak sempet dipromoin banget gitu.
Jadi akhirnya kita coba promosiin dengan cara itu. Acara itu. Akan ada kelanjutannya nggak itu? Pengennya itu diturin, cuma kalau itu nggak bisa ya mungkin tur barengan album baru. Berarti lo mau bikin lagi baru? Lagi ini on the way. Sedang? Ini udah berapa persen? 85%, oh, 90% wow. kayaknya. Jadi ini, lo lagi stop pemesanan kerjaan orang lain dulu? Enggak juga? Jadi waktu itu gue sempat setahun nabung untuk di bulan Januari sebulan gue bisa nggak terima kerjaan. Nah di bulan itu gue bikin album baru ini. Jadi lo hidup dari tabungan? Iya. Sedikit soal tabungan dong. Gue pernah lihat juga di wawancara lain, atau lo pernah nulis kali dulu di blog ya, bahwasannya lo terbiasa dengan budaya keluarga lo, dan setiap budaya keluarga orang kan beda-beda ya. Hidup di tepi jurang, nggak ngerti investasi, nggak ngerti cara nabung yang baik. Lalu lo barusan mention nabung. Kapan itu dalam hidup lo belajar bahwa hidup tuh ternyata harus nyisihin ya kalau kita mau produksi, kalau kita mau kreatif, mau punya ruangan untuk kreatif, kita harus nyisihin uang gitu. Itu dari umur berapa tuh lo dapat pelajaran itu? Pandemi 2020. Pandemi malah. Jadi sebelumnya nggak bener tuh tabungan lo juga? Ini pun kayak masih mencari kerangka yang bagus gitu ya. Pokoknya 2020 gue ketemu bukunya Robert Kiyosaki. Oh iya. Itu gateway pertama, terus habis itu gue YouTube semua hal, cara bikin Excel, financial gitu, terus kayak sampai segitunya. Gue lumayan mendalami financial planning at least buat diri gue sendiri gitu. Sampai akhirnya gue yakin untuk bikin company itu juga karena gue udah mempelajari sedikit-sedikit lah. Bapi kita harus bikin Excel kayaknya. Tuh kan dia mah gitu, dia soalnya gue yang tukang tulis-tulis tuh gue soalnya. Tapi konsep biasanya bisa berdua. Cuma kalau untuk nulis-nulis dia emang agak males dia. Kayaknya harus deh, biar kelihatan. Sama ini seru, kita cuma ngomongin. Kayak main game. Mungkin. Oh ya, oke. Makasih ya. Ini adalah sarana saya untuk pesan sponsor sama suami sebenarnya. Iya. Karena kalau di rumah nanti jadi pergelutan. Ini lo aja. Kalau di sini nggak ada waktunya untuk berantem. Nggak ada. Ya udah jadi. Amin. Oke, jadi dari situ lo berasa bahwa memang harus menyisihkan. Karena buat kita para kreator ini, kita nggak bisa berkreasi kalau nggak ada dananya. Sementara kalau ada dana, kalau untuk cari dana itu gimana caranya? Kita kerjaan kadang ada, kadang sering, kadang sepi gitu ya. Sehingga kalau sedang ada biasanya mau nggak mau kita harus sisihkan. Sebenarnya itu udah dilakukan oleh kami. Dia sih yang ngajarin aku juga soal itu. Cuma memang harus dicatat kayaknya. Aku mau belajar Excel ya, Bapi. Oh ya, aku belajar Excel. Oh ya. Oke, Petra. Sekarang album sudah 85%. Udah ada namanya? Udah. Belum boleh sebut? Boleh. Aku udah nge-post juga. Judulnya Senang Oke Sedih Nggak Apa-apa. Senang Oke Sedih Nggak Apa-apa. Oke. Itu nama album. Tapi lagunya ada? Lagu belum. Aku belum announce apa-apa. Oke, jadi lagu belum announce apa aja. So 85% means what? Rekamannya udah beres semua? Iya, ada beberapa take yang mungkin aku pengen retake atau bikin lebih bagus. Ada itu doang sih. Tapi secara lagunya udah ada semua. Oke. Kapan target? Tahun ini. Tahun ini harus lahir. Senang, oke, sedih nggak apa-apa. Berarti sekarang untuk tahu update Petra Sihombing, orang lebih bagus lihat ke Instagram apa ke TikTok? Kalau update ini banyak kan di Instagram, kalau kayak jadwal gitu-gitu. TikTok aku lebih fokus ke produksi musik. Gimana sih bedainnya treatment Instagram sama TikTok? Gue nggak ngerti loh. Aku juga ngasal. Tapi karena kayak di Instagram udah kebiasaan gitu. Soalnya aku mirroring juga, kayak aku post di TikTok, aku post di Instagram. Oh iya, itu nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Tapi aku post di Instagram nggak aku post di TikTok. Jadi Instagram kayak punya update-nya sendiri, karena kadang kayak cuma pengen ngepost foto gitu, Pepita and Sons lagi di sini gitu. Kayak itu aku nggak taruh di TikTok. Oke. Baiklah, kalau begitu I think I've run out of questions. Bapi, itu kita kasih dia aja bukunya. Kamu udah keluarin buku, kok nggak dikasih ke tamunya? Ini buat terima kasih loh. Suami istri ini bawa pulang ke Ubud. Nanti kita main lah ke rumah dia. Ayo dong. Kesini, terima kasih. Pak, ini tamunya yang ini. Pak. Ini buku gue yang paling baru. Untuk si paling overthinking, ceritanya begitulah. Semoga yang gembira adalah obat. Si paling overthinking. Semoga bisa relate ke generasi yang lebih muda daripada aku.
Karena gue berusaha memakai jargon-jargon yang ya gitu kayak si paling, terus dan Baik, hari ini bukan hari yang baik untuk menyerah. Oh ya, terima kasih. Hari ini bukan hari yang baik untuk menyerah, katakan itu setiap hari. Kita sudah belajar banyak hari ini dari kehidupan seorang Petra Sihombing dan kita menunggu albumnya. Senang oke, sedih nggak apa-apa. Ingat loh, walaupun perjalanan hidup itu jarak tempuhnya jauh, tapi kecepatanmu sedang pelan, nggak apa-apa. Yang penting jalan aja terus. Oke, sampai ketemu lagi di episode-episode yang lain. Thank you ya Petra ya. Thank you. Thank you banget. Thank you banget. Bye. Jualan. Yeay. Terima gaji. Aduh, thank you banget ya. Thank you Petra. sama-sama. Senang banget aku. Semoga cukup kita nggak terlalu lompat-lompat ngobrolnya. enggak sih. Ntar bakal diedit. Gue yang edit. Oke, siap. Oh iya, edit sendiri. Mantap. Gue ngedit karena gue ya itu